Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa untuk melanjutkan kembali pembelajaran fikih ibadah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan muamalah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada bab yang ke-14, yaitu tentang al-wadi'ah, yaitu titipan. Wadi'ah yang artinya barang titipan, dan itlafat, mengganti rugi barang yang dirusak. Pada bab ke-14 ini ada dua permasalahan yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami dan memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin baik dan semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita langsung baca penjelasan yang terdapat di dalam kitab Fikih Muyassar. Al-Babur Rabi' Asyar. Al-Babur Rabi'u Asyara. Bab yang ke-14, Al-Wadi'atu wal-Itlafat. Bab ini membahas tentang titipan, wadi'ah, dan itlafat. Itlafat itu mengganti rugi barang yang dirusak. Pembahasan yang pertama, seperti biasa, kitab yang kita bahas, yaitu kitab Fikih Muyassar, selalu mengawali pembahasan setiap babnya dengan pengertian. Ta'rifuha wa adillatu masyru'iyatiha. Pengertian dari wadi'ah dan dasar dalil yang menjadi keterangan hukum terhadap wadi'ah. Wadi'ah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan al-wadi'atu hiya ainun. Ainun yadha'uha malikuha inda man yahfadhuha bila iwadin. Wadi'ah itu ainun. Ainun itu bukan mata ya, tapi barang, benda, sesuatu. Barang atau benda, yadha'uha malikuha, yang pemilik barang itu meletakkannya, inda man yahfadhuha, meletakkannya pada orang yang akan menjaganya. Dengan kata lain, menitipkannya, menyerahkannya kepada orang yang akan menjaganya bila iwadin. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bila iwadin artinya tanpa imbalan. Menitipkan barang kepada orang yang akan menjaganya tanpa imbalan. Ini namanya wadi'ah. Contoh seperti ketika kita pergi ke masjid, lalu kita nitip sendal, di sana ada orang yang menjaganya. Ini namanya wadi'ah. Wadi'ah. Apa hukum wadi'ah dalam Islam? Hukumnya boleh. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, "Falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang yang dipercaya, diberi amanah, hendaklah ia menjaga amanah tersebut. Hendaklah ia melaksanakan amanah tersebut, menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang diberi amanah, di antara amanah adalah titipan, maka hendaklah ia melaksanakannya.
menunaikan amanah tersebut dengan menjaga barang titipan. Allah memerintahkan untuk jaga titipan. Ini menunjukkan bahwa titipan dalam hukum Islam boleh. Kalau tidak boleh, maka tentulah Allah tidak akan menjelaskan tentang kewajiban menjaga barang titipan. Karena hukumnya tidak boleh. Kalau misalnya nggak boleh ya, kalau sekiranya wadiah itu nggak boleh, tentu Allah nggak akan menjelaskan hukum tentang wadiah lagi, hukum menjaga wadiah. Tapi karena Allah di sini memerintahkan siapa saja yang mendapatkan amanah, di antaranya adalah titipan, maka hendaklah ia tunaikan, ia jaga. Ini perintah untuk menjaga amanah, untuk menjaga titipan. Maka dari ayat ini kita bisa dapati wadiah itu boleh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyerahkan amanah itu kepada orang yang dituju. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada orang yang dituju. Siapa yang dititipin surat, dititipin sesuatu agar disampaikan kepada orang lain, maka itu termasuk amanah. Dan amanah wajib ditunaikan. Tolong titip surat ini, sampaikan kepada Ustadz Fulan. Sampaikan. Jangan sampai tidak. Karena ini perintah dari Allah, dan perintah itu hukumnya wajib. Karena ada perintah yang menunjukkan kepada kewajiban menunaikan amanah, maka dari sini kita bisa ambil bahwa hukum wadiah, hukum menitip itu boleh. Dan Nabi SAW menyatakan kabar gembira, di mana Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong orang lain. Allah menolong orang yang menolong orang lain. Allah akan membantu orang-orang yang membantu orang lain. Siapa yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, siapa yang ingin ditolong oleh Allah, maka salah satu sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah adalah kita menolong orang lain. Karena ada kaidah dalam agama kita yang mengatakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kalau kita suka menolong, maka Allah pasti akan menolong kita. Namun, Namun dalam menerima titipan, kalau tadi kan kita membahas tentang hukum wadiahnya. Apa sih hukum wadiah? Ya, kita membahas hukum wadiahnya. Wadiah itu boleh apa enggak? Hukumnya boleh. Karena hal ini dikuatkan oleh Al-Quran, di mana Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Dan di antara bentuk amanah adalah titipan. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan orang yang menolong maka akan ditolong Allah. Maka akan ditolong oleh Allah. Kemudian dua dasar dalil ini dikuatkan lagi oleh mendesaknya kebutuhan manusia terhadap bantuan orang lain. Kita makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain, sulit. Kita nggak mungkin bisa mengerjakan semuanya secara mandiri. Tentu kita membutuhkan orang lain dalam mengerjakan kebutuhan kita. Salah satunya menitip. Wadiah.
karena kebutuhan yang mendesak dari manusia terhadap pertolongan orang lain, maka dari sini kita bisa mendapati wadiah itu boleh, sebab Islam selalu menjaga maslahat umat manusia. Kalau manusia membutuhkan ini, ya, karena kalau enggak dilaksanakan akan berantakan kehidupannya, tentu Islam akan mengatur hal tersebut dengan baik. Wadiah dasar hukumnya Al-Quran, hadis, dan kebutuhan manusia. Dan dasar ini menyatakan bolehnya wadiah. Boleh hukumnya menitip barang, ya, tidak dilarang. Tidak ada kata merepotkan, ya, selama nggak sering, selama kita tahu orang tersebut mampu, silahkan. Dan Nabi SAW mencontohkan hal ini, di mana Nabi SAW dijuluki oleh orang-orang Makkah dengan Al-Amin, orang yang dipercaya. Kenapa? Banyak orang yang nitip barang kepada Nabi daripada kepada keluarganya sendiri, daripada ke saudaranya sendiri, lebih percaya kepada Nabi SAW. Nabi menerima wadiah tersebut. Namun yang perlu diperhatikan dalam wadiah ini adalah orang yang menerima wadiah, orang yang menerima wadiah tersebut. Disebutkan, faman wajada fi nafsihil qudrata ala hifdzil amanah fa innahu yustahabu lahu an yaqbalal wadi'ata. Barang siapa mendapati fi nafsihi, mendapati dalam dirinya al-qudrah, kemampuan, ala hifdzil amanah, kemampuan untuk menunaikan amanah, untuk menjaga barang titipan, dia mampu melaksanakan hal itu, maka hukumnya sunnah bagi orang tersebut untuk menerima titipan. Ada orang pengen nitipin rumahnya karena dia mau safar. Kemudian orang yang dititipin ini merasa mampu menjaga rumah tersebut, mengawasi rumah tersebut, maka sunnah baginya untuk menerima titipan itu. Dan tentu orang yang ini, yang menerimanya, akan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolongnya. Hukumnya sunnah bagi orang yang mendapati dirinya mampu. Sunnah menerima titipan jika merasa mampu untuk menunaikannya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, ya, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menolong orang yang menolong orang lain. Menerima barang titipan kan bentuk saling tolong menolong, bentuk pertolongan. Dan ini sunnah. Agama Islam mengajarkan kita untuk membantu dan menolong orang lain. Namun, amma idza alima fi nafsihi adamul qudrah ala hifdzil wadi'ah fa innahu la yajuzu qabuluha. La yajuz qabuluha. Siapa yang merasa dirinya nggak mampu menunaikan amanah, menjalankan amanah, menjaga amanah, menjaga barang titipan, maka dia tidak boleh menerima amanah tersebut. Dengan kata lain, ia harus menolaknya. Contoh, ada orang dititipin rumah karena pemiliknya ingin safar, tapi orang tersebut kerjaannya lagi banyak dan sering keluar rumah untuk melaksanakan pekerjaannya.
sampai larut malam terkadang, bahkan sampai nginep mungkin di tempat kerjanya. Nah, orang seperti ini tentu akan merasa, aduh, rumah saya aja nggak kerawat, ya, rumah saya aja nggak bisa saya perhatikan dengan baik, ini saya mau dititipin rumah orang. Rasanya sulit bagi saya untuk menerima titipan tersebut. Kalau dia merasa seperti itu, maka jangan menerima titipan. Dan hendaknya ia menjelaskan alasannya. Agar orang yang ingin menitip tidak sakit hati, bisa menerima, ya. Islam mengajarkan kepada kita tentang adab dan akhlak. Hendaknya kita menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan akhlak yang mulia. Tidak hanya mengatakan saya nggak bisa. Jangan. Dikhawatirkan orang yang ingin menitip malah berprasangka buruk dengan kita. Maka untuk mencegah itu, kita sampaikan alasannya. Karena Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menutup setiap celah yang akan menjerumuskan seseorang kepada perkara yang salah. Baik menjerumuskan diri kita kepada hal yang salah atau menjerumuskan orang lain kepada hal yang salah. Kita tutup celah tersebut. Kita tahu nih orang ini bakalan berbuat dosa, ya. Maka berusahalah kita mencegahnya dengan menutup penyebab yang akan menjerumuskan orang tersebut dari maksiat. Ya seperti tadi contohnya. Kalau kita katakan saya nggak bisa terima wadiah tanpa alasan, nanti dia jadi berpikiran yang enggak. Maka kita sampaikan alasannya agar dia tidak suudzon. Dan suudzon itu perkara yang salah dalam agama kita. Taib. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Syaratu sihatiha, syarat sah wadiah. Syarat sah wadiah. Ini perlu diperhatikan ya, karena yang namanya syarat itu adalah perkara yang wajib. Syarat itu perkara yang wajib ditunaikan, dilaksanakan, nggak boleh ditinggalkan. Yang pertama, ya, hendaknya orang yang melakukan wadiah ini adalah orang yang berakal sehat. Berakal sehat. Kemudian yang kedua, dewasa. Berakal sehat, akil, dewasa, balik. Lalu yang ketiga, dia itu tindakannya, perbuatannya adalah orang yang mencerminkan kedewasaan. Berakal sehat, dewasa, dan perbuatannya juga perbuatan yang mencerminkan akan kedewasaan dia. Nggak keanak-anakan, nggak seperti orang yang gila. Ini dia 3 syaratnya. Atau kalau kita ringkas menjadi jaizut tasarruf, orang yang boleh bertindak. Orang yang menitip hendaknya dia orang yang jaizut tasarruf, berakal, dewasa, dan bertindak seperti orang dewasa. Kemudian yang menerima wadiah juga jaizut tasarruf. Yang menerima wadiah hendaknya orang yang jaizut tasarruf juga, dewasa, berakal sehat, tindakannya juga tindakan orang yang dewasa. Jadi dari yang menitip sama yang menerima titipan sama-sama jaizut tasarruf. Tidak boleh kita menitipkan barang kepada anak kecil,
orang yang gila, atau orang yang tidak jaizut tasarruf. Karena barang siapa menitipkan barangnya, orang yang menitipkan hartanya kepada anak kecil, atau orang gila, atau orang yang tindakannya itu bukan tindakan orang dewasa, nyeleneh kalau kita katakan, fa'atlafahu fala dhamana li tafritihi. Jika anak kecil, orang gila, atau orang yang nyeleneh ini dititipin barang, tahu-tahu dia merusaknya, nggak bisa menjaganya, maka orang yang dititipkan itu nggak bisa diminta untuk mengganti rugi. Baik. Anak kecil, orang gila, atau orang yang nyeleneh, ketika dia merusak barang titipan, dia nggak boleh diminta untuk mengganti rugi. Kenapa? Karena kesalahannya bukan dari si orang yang dititipkan, bukan dari si anak kecil, bukan dari orang gila, bukan dari orang yang nyeleneh, tapi kesalahannya itu datang dari orang yang nitipin. Kenapa dia nitipinnya kepada orang yang tidak memenuhi syarat sahnya wadiah? Siapa? Sekali lagi ya, perlu kita ingat nih. Siapa yang menitipkan barangnya, hartanya kepada orang yang tidak memenuhi syarat sah wadiah, dewasa, berakal, tindakannya mencerminkan orang dewasa, kalau tidak memenuhi syarat ini, maka kalau barangnya rusak, hartanya rusak atau hilang, dia nggak bisa meminta pertanggungjawaban, dia tidak bisa meminta ganti rugi. Ini penting untuk kita pahami, ya. Barangkali nanti ketika di rumah ada pertikaian, perselisihan antara orang yang satu menitipkan, yang satu dititipkan. Yang menitipkan minta ganti rugi, sedangkan yang dititipkan anak kecil. Dek, tolong jagain sepeda saya ya dek ya, saya mau ke warung situ bentar. Taunya sepedanya hilang. Nggak bisa. Dia nggak bisa, orang yang menitipkan sepeda ini nggak bisa minta ganti rugi. Karena dia menitipkan sepedanya kepada anak kecil. Ya, baik. Wa in auda as-saghiru wa nahwuhu malahu inda akhar saral wadi dominan li ta'addihi bi akhdhihi. Nah, ini juga penting nih untuk kita pahami nih. Kalau ada anak kecil nitipin barangnya ke kita, maka barang tersebut bukan cuma menjadi amanah buat kita yang kita jaga, tapi jadi ganti rugi kalau misalnya rusak. Kenapa? Karena mengambil barang yang dititipkan oleh anak kecil kepada kita itu termasuk perbuatan yang melanggar aturan Islam. Kenapa? Kan tadi sudah disampaikan bahwa syarat sah wadiah adalah jaizut tasarruf. Jika anak kecil atau orang gila atau yang semisalnya menitipkan barangnya kepada orang lain, maka orang yang menerima titipan tersebut dia wajib mengganti rugi kalau rusak atau hilang. Kenapa kok orang yang dititipin harus mengganti rugi? Karena dia telah melanggar syariat Islam. Dia menerima wadiah yang tidak memenuhi syarat sah wadiah. Ya, ini perlu diperhatikan. Terus kalau ada anak kecil pengen nitipin barang, sampaikan kepada dia. Jangan titipin ke saya, sana pulang. Ya, titipin dulu ke orang tua atau ke kakak kamu. Ini yang perlu dipahami. Barang titipan, menitip barang, menerima titipan barang itu memang kebaikan. Termasuk sebab yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Namun kita harus memperhatikan aturan Islam di sana. Jangan sampai salah kaprah.
yang nantinya kita menjadi orang yang menyesal. Ya, perlu kita pahami seperti ini. Baik, ahibati fillah, ini dia syarat sah wadi'ah. Dewasa, berakal sehat, dan tindakannya mencerminkan tindakan orang yang dewasa. Lalu permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan wadi'ah adalah beberapa perkara yang berkaitan dengan titipan. Beberapa perkara yang berkaitan dengan titipan. Yang pertama, al-wadi'atu amanatun fi yadil mustauda. Wadi'ah, barang titipan, adalah amanah di tangan orang yang menerimanya. Barang titipan itu menjadi amanah yang harus dijaga oleh orang yang menerima titipan tersebut. Fala dhamana alaihi in lam yufrid. Jika orang yang menerima titipan tersebut, dia telah berusaha menjaganya dengan baik, namun sangat disayangkan barang yang dititipin ini kok malah rusak, padahal sudah dijaga sama dia, maka orang yang dititipkan ini dia tidak mengganti rugi karena dia sudah menjaganya. Contoh orang yang dititipin rumah, ya, setiap hari sama dia ditengok rumahnya, dilihat rumahnya, disekelilingin, kadang dibuka, dia naik ke atas, turun lagi ke bawah, barangkali ada jendela atau pintu yang kebuka lupa ditutup. Apalagi kalau malam, dia liatin, dia awasin dulu sebelum dia tidur. Dia amanah, dia jaga. Maka kalau rumah itu kecolongan, ya dia nggak ada kewajiban untuk mengganti rugi karena dia telah berusaha menjaganya. Tapi siapa yang dititipin rumah sembarangan, rumahnya malah dipakai seenak dia, pintu dibuka ngablak, jendela ditutup, jendela dibuka sampai larut malam nggak ditutup, kompor dinyalain, apinya gede, nggak diperhatiin sampai kebakaran misalnya, maka orang yang dititipin seperti ini karena dia bertindak melampaui batas, maka dia harus mengganti rugi. Nah, kenapa orang yang diberikan titipan kalau dia menjaganya dengan baik tapi barangnya rusak, kok dianya nggak ganti rugi? Sekali lagi, kenapa orang yang diberikan titipan kalau dia telah menjaganya dengan baik namun tetap saja barangnya rusak, maka orang yang dititipin ini nggak ganti rugi, nggak ganti rugi, dia terbebas dari ganti rugi. Kenapa bisa begitu? Karena amanah, ya, titipan itu adalah amanah. Titipan dalam hukum Islam dimasukkan ke dalam kategori amanah. Dan amanah itu selama dilaksanakan dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka kalau rusak tanpa, ya, sebab keteledoran, kelalaian, berlebihan, melampaui batas orang yang dititipkan, maka dia nggak mengganti rugi. Seperti itu. Orang dititipin hewan, saya titip ya, saya mau pergi, tolong dikasih makan, dia kasih makan, ya, dia rawat, dia kasih makan, dia rawat, mati hewan peliharaannya, ya, dia nggak tanggung jawab karena sudah menjaga dengan baik. Tolak ukur menjaga dengan baik itu bagaimana? Ya dikembalikan kepada masyarakat setempat. Kalau kata masyarakat setempat, ada orang dititipin ikan, ya, yang penting dia kasih makan ikan tersebut. Kalau akuariumnya udah kotor, ya dia cuci akuariumnya. Intinya tolak ukurnya dikembalikan kepada masyarakat setempat. Seperti apa sih menjaga amanah yang dianggap sah oleh masyarakat? Kalau sudah dia laksanakan sesuai yang dinilai oleh masyarakat sah, maka sudah sah.
Seperti itu. Baik. Nabi SAW mengatakan, la dhamana ala mu'taman. Orang yang dipercaya, orang yang diamanahi, maka kalau barang titipannya rusak tanpa keteledoran dia, kalau barangnya rusak dan dia sudah berusaha menjaganya dengan baik, dia nggak ganti rugi. Dia terbebas dari ganti rugi. Kenapa? Dia nggak boleh dituntut untuk mengganti rugi. Karena orang yang menitipkan barang kan udah percaya sama dia. Percaya kalau orang tersebut bisa menjaganya dengan baik. Percaya. Kita kan menaruh kepercayaan. Ya kalau dia rusak tanpa keteledoran orang tersebut, ya kita nggak berhak kan minta ganti rugi. Karena kita percaya sama dia, dia bisa menjaganya. Makanya nggak ada namanya istilah minta ganti rugi. Kalau kita minta ganti rugi berarti kita nggak percaya sama dia menjaga dengan baik. Kalau kita nggak percaya sama dia, ya ngapain nitipin barang ke orang tersebut. Begitu ahibati fillah. Kenapa? Orang yang diamanahi, kalau barang titipannya rusak, nggak diminta untuk bertanggung jawab. Karena hukum asalnya dia telah dipercaya bisa menjaga barang titipan. Tayyib. Kemudian yang kedua, idza ta'adda 'ala al-wadi'ati aw farrata 'ala fi aw farrata fi hifdhiha fa innahu yatmanuha idza talifat li'annahu mutriful limalin ghairihi. Sekali lagi, idza ta'adda 'ala al-wadi'ati aw farrata fi hifdhiha fa innahu yadmanuha idza talifat atau idza talafat li'annahu mutlifun lima li ghairihi. Nih, yang kedua nih. Jika orang yang dititipin dia berlebihan dalam mengurus barang yang diamanahi, barang yang dititipin. Dititipin ikan. Tapi sama dia ya, ikannya malah diadu dengan ikan yang lain. Ini kan melampaui batas. Ikannya diadu ya, atau diputer-puter ikannya. Dia melakukan tindakan tersebut bukanlah sikap untuk menjaga amanah. Tindakan tersebut malah justru akan membahayakan. Nah, ini namanya at-ta'addi ala al-wadi'ah. Melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap barang yang dititipkan. Au farrata fi hifdhiha. Atau orang ini lalai, nggak benar-benar menjaga barang titipan. Dititipin ikan, ikannya digeletakin aja di luar, akhirnya dimakan sama kucing misalnya. Dia sebodoh amat. Kalau orang yang dititipin bertindak seperti ini, maka jika barang yang dititipin rusak, orang yang dititipin wajib bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia sudah dipercaya tapi dia malah berdusta. Karena dia sudah dipercaya tapi dia malah berkhianat. Nah, berdusta, berkhianat adalah pelanggaran yang harus menanggung konsekuensinya. Ya. Jadi kalau tadi hukum yang pertama, perkara yang pertama, jika orang yang diberi amanah telah bagus menunaikan amanahnya, kalau barangnya rusak, dia terlepas, terbebas dari mengganti rugi. Ini perlu kita ingat nih. Jangan sampai kita udah percaya sama orang, saya titipin sama dia, ya handphone saya, sama dia dirawat, handphonenya ditaruh di lemari, ya kalau handphonenya dirasa udah mati, baterainya habis, dicasin supaya nggak bocor, tapi ternyata handphonenya malah rusak, ngeheng. Dia nggak wajib ganti rugi karena dia telah menjaga dengan baik. Dan kita pemilik barang nggak boleh menuntut orang yang kita amanahi untuk mengganti rugi. Pokoknya kamu harus ganti rugi, saya nggak mau tahu. Nggak boleh. Banyak pertikaian di tengah-tengah masyarakat karena nggak paham tentang hukum ini.
Dia udah nitip barang ke orang lain udah bersedia merawatnya, rusak malah minta ganti rugi. Orang yang menitipkan barang, dia berhak minta ganti rugi atas kerusakan barang yang dia titipkan kalau orang yang diberi titipan ini melanggar amanahnya. Dititipin handphone misalnya, handphonenya sama dia malah dibuat main game, download yang banyak. Udah gitu ketika menggunakan handphonenya sambil ngecas, rusak itu handphone. Ya, banyak baretnya, handphonenya melembung karena baterainya itu overload ketika dicas. Dia ganti rugi. Ini perlu kita pahami. Taib. Kemudian yang ketiga, yajibu alal mustauda hifdzul wadi'ati fi hirzi mithliha urfan. Lianna Allah azza wa jalla amara bi ada'il amanati ila ahliha wa la yumkinu dhalika illa bi hifdhiha li'anna al-maqsuda minal ida'i li hifdhin. Ya, wa li'anna al-maqsuda minal ida'i al-hifdhu wal wadi'u multazimun bidzalika fa illam yahfadha lam yaf'al maltazamahu. Orang yang diberikan titipan, maka dia harus menjaganya atau menyimpannya di tempat yang masyarakat setempat menganggap dia sudah benar menunaikan amanahnya. Dititipin handphone, ya ditaruh di lemari barang-barang. Jangan malah ditaruh di lemari es misalnya. Itu kan gak nyambung, kalau seperti itu malah merusak. Jadi ya intinya, orang yang diberi amanah hendaklah ia menunaikan amanah tersebut sesuai dengan uruf. Uruf itu apa? Pemahaman masyarakat setempat. Ada masyarakat yang mengatakan siapa yang dititipin rumah, yang penting dikunci rapat semua, dah dia udah jaga amanah dengan baik. Sehingga kalau kemalingan ya dia nggak harus ganti rugi. Namun masyarakat setempat yang lainnya tidak. Dia mengatakan nggak cukup dengan menutup rumah saja, tapi harus diperhatikan ketika malam, dilihatin dulu. Misalnya mau tidur, dia pergi dulu ke rumah tetangganya yang dititipin pada dirinya. Dilihatin sekelilingnya, oh aman ya, nggak ada gerak-gerik orang pengen maling, baru tinggal tidur. Ada yang seperti ini, maka dilaksanakanlah cara menunaikan amanah sesuai dengan pemahaman masyarakat setempat atau uruf. Cara menunaikan amanah itu harus sesuai dengan uruf. Kenapa? Karena barang titipan itu adalah amanah. Dan tujuan dari amanah adalah untuk menjaganya. Untuk menjaganya, tidak boleh mengabaikannya. Tidak boleh sembrono. Oleh karena itu, orang yang diberikan titipan lalu dia menerimanya, dia wajib melakukan hal-hal yang memang pantas dilakukan sebagai bentuk menjaga menunaikan amanah tersebut. Ya, seperti itu. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, yajuzu lil mustauda an yadfa al wadi'ah ila man yahfadhu ma lahu adatan ka zaujatihi wa abdihi wa khazinihi wa khadimihi wa in talafat indahum min ghairi ta'addin wala tafritin fala dhamana alaihim. Baik. Orang yang memegang titipan, dia boleh menitipkan lagi kepada orang-orang yang biasa dia titipin barangnya. Manusia umumnya itu biasa menitipkan barangnya kepada pasangan hidupnya. Misalnya suami suka nitipin barang ke istrinya, atau menitipkan barang kepada penjaga rumahnya, pelayannya. Pak, saya titip ini ya Pak ya.
Kan umum ya seperti itu ya. Seseorang umum menitipkan barang kepada istrinya, kepada pelayannya, kepada penjaganya, itu umum. Dan boleh bagi orang yang dititipin, dia titipin lagi amanah tersebut kepada orang yang biasa dia menitipkan barangnya. Misal, ya, seseorang dititipin amanah berupa rumah. Misalnya rumah. Harusnya kan dia yang dititipin itu yang menjaganya. Hukum asalnya seperti itu. Namun ketika dia harus pergi karena ada kebutuhan, maka dia boleh menitipkan rumah itu lagi kepada orang yang biasa dia titipin barangnya. Misalnya kepada penjaga rumahnya. Pak, tolong jaga juga rumah tetangga kita yang sebelah. Boleh menitipkan barang titipan kepada orang-orang yang biasa kita titipin barang kita. Taib. Selanjutnya, apabila barang tersebut rusak di tangan mereka, di tangan istri, di tangan pelayan, atau di tangan penjaga rumah kita, dan tanpa ada unsur kelalaian, tanpa ada unsur at-ta'addi, melampaui batas, maka tidak mengganti rugi. Tidak mengganti rugi. Kalau misalnya orang yang menitipkan barang, lagian kamu nitipin ke istri kamu, gimana sih? Tetap dia nggak ganti rugi. Selama istri yang dititipin ini, dia juga menunaikan amanah dengan baik. Ada orang datang ke Ustadz misalnya ya, Ustadz jadi contoh nih, nitipin sepeda motor ke Ustadz, ya udah dititipin ke Ustadz. Namun suatu ketika Ustadz butuh pergi keluar kota karena ada kebutuhan. Lalu Ustadz titipin motor itu ke istri, tolong dijaga di motor. Kalau bisa tiap pagi dipanasin. Udah ditunaikan amanah tersebut oleh istri. Namun ternyata motornya tetap aja rusak. Maka pada saat itu tidak wajib mengganti rugi. Walaupun dititipin lagi kepada orang lain. Namun kan orang lainnya ini adalah orang yang hukum masyarakat setempat mengatakan boleh menitipkan barang lagi kepada orang-orang yang biasa dititipin. Seperti itu. Mohon dicermati hal ini. Dipahami dengan baik. Baik. Asadis, yang ke-6. Maaf. Yang ke-5. Yang ke-5. La yajuzu an yuwad atau yudi'aha inda ghairihi min ghairi udhrin. Wa amma li udhrin kasafarin aw huduri mautin fajaizun wa alaihi fa in auda'aha indal ghairi bi udhrin fatalifat lam yadman wa in kana bi ghairi udhrin domina li ta'addihi wa tafritihi. Sekarang pembahasannya gimana kalau kita nitipin barang ke orang lain, nggak ke istri, nggak ke penjaga rumah, nggak ke pelayan, tapi ke orang lain. Kita titipin lagi ke orang lain, ke tetangga lain misalnya. Kita titipin lagi ke orang lain. Maka ada dua perkara yang harus kita perhatikan. Satu, hendaknya ketika kita menitip lagi, kita yakini orang yang kita serahin barang titipan itu adalah orang yang amanah. Kita percaya sama dia. Jadi nggak sembarang orang. Ada orang lewat nih, saya titip, saya mau pergi. Itu punya si fulan ya, tolong dijaga. Nggak bisa seperti itu. Hendaknya ia menitipkan barang titipan itu lagi kepada orang yang dia percaya orang tersebut akan menjaganya dengan baik. Ini yang pertama. Jadi nggak sembarang orang dia pilih. Siapa ya di tempat tinggal saya yang kira-kira amanah? Oh iya, si fulan. Datengin rumahnya. Afwan, Ana dapat titipan nih dari tetangga sebelah rumah Ana. Tapi Ana kayaknya nggak bisa ngejagain lagi karena mau safar. Tolong ya antum jagain. Ini bisa. Ya, ini boleh. Yang kedua,
kita tahu orang yang menjaga barang titipan itu lagi, dia menjaganya dengan baik. Dia menunaikannya dengan amanah. Kita sampaikan kepada orang tersebut, tolong dijaga dengan baik. Caranya begini, begini, dan begini. Kalau 2 poin ini dilaksanakan dengan baik, dengan benar, namun tetap saja barang titipan itu rusak, maka kita nggak harus ganti rugi. Kita nggak ganti rugi. Karena kita menitipkannya kepada orang yang benar, dan kita menitipkan karena memang ada uzur. Kita pengen pergi, butuh pergi. Entah safar karena kebutuhan kerja, atau safar untuk menjenguk keluarga yang sakit. Butuh pergi. Nggak bisa kita dititipin rumah. Masa iya rumahnya dibopong juga? Kan nggak mungkin. Kita tinggalin juga rumah yang dititipkan kepada kita, lalu kita kasih ke orang lain. Tolong dijaga. Ya, kita perginya, kita menyerahkan amanah itu lagi kepada orang lain karena ada uzur. Nah, barang siapa diberikan amanah, diberikan titipan, lalu dia titipin lagi ke orang lain tanpa adanya uzur, cuman malas aja. Duh, saya dititipin rumah, malas banget. Padahal awalnya dia merasa yakin bisa, kemudian dia menerima titipan tersebut. Ya udah, sini saya yang jagain. Terus dia malas. Padahal dia nggak pergi, nggak kemana-mana. Dia titipin lagi ke orang lain tanpa uzur. Dia titipin lagi ke orang lain. Maka kalau rusak, kalau terjadi pencurian, orang yang dititipin pertama kali dia mengganti rugi. Karena dia nitipin barang lagi tanpa adanya uzur. Atau ada uzur, dia butuh pergi, keluar, namun dia titipinnya kepada orang yang sembarangan. Nah, ini juga nih akan menjadikan orang yang dititipin pertama kali itu wajib untuk ganti rugi. Sekali lagi Ustadz ringkas. Poin yang kelima ini, kalau kita diberikan titipan, lalu kita pengen nitipin lagi ke orang lain ya, bukan kepada orang yang biasa kita titip barang. Istri, orang tua, pelayan atau penjaga rumah, bukan kepada mereka, tapi kepada orang lain. Maka yang perlu diperhatikan, satu, kita nitipin barang itu lagi ada uzurnya atau enggak. Kalau ada uzur boleh, silahkan. Kalau nggak ada uzur, kita titipin ke orang lain, barangnya rusak, kita harus ganti rugi. Sekarang kita titipin karena ada uzur. Maka poin selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah orang yang kita titipin lagi adalah orang yang kita percayai. Kalau dia akan menjaga amanah tersebut dengan baik. Kalau sudah kita titipin ke orang yang tepat, namun rusak, ya kita nggak ganti rugi. Tapi kalau kita titipin kepada orang yang sembarangan rusak, kita harus ganti rugi. Taib. Yang berikutnya, idza khafal mustauda 'alal wadi'ati aw arada safar fa innahu yajibu alaihi radduha ila sahibiha aw wakilihi. Fa in lam yajidhuma fa innahu yahmiluha ma'ahu fi safar idza kana dzalika ahfadh laha wa illa dafa'aha ilal hakim fa illam yatamakkan aw da'aha inda man yathiqu bihi li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla al hijrati ilal madinah aw da'al wada'i'a li ummi Aiman radhiyallahu anha wa amara aliyan an yaruddaha ila ahliha wa kadzalika idza maridal mustauda maradan mukhawifan wa indahu wada'i fa innahu yajibu alaihi radduha ila ashabiha fa illam yatamakkan aw da'aha indal hakim aw inda man yathiq bihi. Baik. Apabila orang yang dititipkan ini merasa nggak mampu untuk menunaikan amanah, untuk menjaga barang titipannya, ini masih ada kaitannya dengan poin yang kelima tadi. Jika orang yang diberikan amanah barang titipan merasa nggak mampu lagi, awalnya dia mampu, dia ngejagain, dia rawat,
namun karena ada perkara yang lain, ya, dia jadi nggak bisa lagi menjaga barang titipan tersebut. Seperti, ya, dia butuh pergi safar, atau karena dia sakit, maka kewajiban orang yang dititipin ini yang udah nggak bisa lagi menjaga barang titipan, kewajiban dia yang pertama adalah balikin barang amanah tersebut, balikin barang titipan tersebut kepada pemilik aslinya. Saya mau safar atau saya sakit, saya nggak bisa lagi nggak jaga barang amanah atau barang titipan ini, balikin kepada pemilik aslinya atau kepada perwakilan pemilik asli barang, kepada wakil pemilik asli barang. Kalau sudah ditelepon, dihubungi pemilik asli barang dan juga wakilnya, namun nggak terhubung dan kita tidak menemukan keduanya, jika kita nggak sanggup menjaga barang titipan itu karena ingin safar, bawa barang itu. Kalau bisa dibawa, bawa. Jika hal itu bisa lebih menjaga barang titipan. Tapi kalau nggak bisa juga dibawa, kita titipin kepada hakim, ya, kepada polisi misalnya yang akan menjaga barang titipan, kepada, ya, atau juga bisa kepada orang yang kita percaya orang itu bisa menjaga amanah. Ini poin penting juga nih. Kalau orang yang diberi amanah sudah merasa nggak mampu lagi untuk menjaga amanah, nggak mampu lagi untuk menjaga barang titipan, maka yang harus dia lakukan, balikin barang tersebut ke pemilik aslinya. Kalau nggak bisa, maka titip kepada orang yang dia percaya bisa menjaganya. Kalau nggak ada juga, serahkan kepada pihak yang berwajib, kepada hakim. Seperti itu. Hal ini dikarenakan Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, pada saat itu masih banyak barang titipan yang ada bersama Nabi SAW. Maka sebelum Nabi hijrah, Nabi menitipkan barang titipan itu lagi kepada Ummu Aiman yang Nabi percayai. Lalu Nabi memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan itu kepada pemilik aslinya. Ini perlu kita perhatikan. Lalu yang ketujuh, idza kanatil wadi adabah lazimal mustauda i'lafuha wa taghdiyatuha fa in ahmalaha wa talafat dominaha wa ya'tham bihadzal ihmal li hurmatiha wa li anna kulla kabdin ratbin fiha ajrun. Jika barang yang dititipin ini adalah seekor hewan, maka wajib bagi orang yang menerima titipan itu untuk memberinya makan. Wajib. Kalau lalai, sebodoh amat, nggak dirawat, lalu mati, wajib bertanggung jawab, wajib ganti rugi, dan orang yang dititipin itu berdosa. Kenapa? Karena dia telah mengabaikan perawatan makhluk bernyawa. Dan setiap makhluk bernyawa itu ada pahala ketika kita merawatnya. Walaupun itu punya orang lain, kita rawat, kita dapat pahala. Dan juga kalau misalnya orang yang nitipin hewan ini lupa nitipin uang, lalu kita beli makanan pakai uang kita rawat, maka ketika pemilik aslinya pulang kita bisa tagih. Afwan, ketika hewan peliharaan antum ada sama anak beliin makanan, nih makanannya, nih notanya, tolong diganti. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita nggak minta ganti juga nggak apa-apa, dan pahalanya akan jauh lebih besar, akan lebih banyak. Ingat, sedekah yang kita lakukan secara tersembunyi, tidak ingin diketahui orang lain, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, dan jika kamu sembunyikan sedekah yang kamu berikan kepada orang lain itu lebih baik.
Yang kedelapan, al-mustauda aminun yuqbal qawluhu idza da'a annahu raddal wadi'ata ila sahibiha au man yaqumu maqamahu wa yaqbal qawlahu ma'a yaminihi idza da'a annaha talifat min ghairi ta'addin wala tafritin wa 'alal mustauda alla yu'akhiril wadi'ah inda talabi sahibiha laha fa in akharaha min ghairi udhrin fatalafat fa innahu yadhman. Artinya, orang yang dititipin itu dipercaya omongannya. Namanya juga kita nitip ke dia, ya kita percaya. Sehingga kalau dia bilang barang ini kemarin udah saya kembalikan kepada pemilik aslinya atau kepada wakilnya, tapi sayangnya karena saking sibuknya tuh pemilik asli lupa. Ya, dia merasa, duh barang anak kok belum dikembaliin ya. Padahal kemarin Ana udah minta untuk dikembalikan. Dia datang, "Akhi, mana barang Ana yang Ana titipkan ke antum?" Lalu orang yang dititipkan bilang, "Udah Ana kembaliin." Maka orang yang menitip harus meyakini, mempercayai, dan menerima perkataan orang yang dititipin. Udah gak boleh nuduh yang enggak. Wajib dia percaya. Karena gak mungkin dia menitipkan barang kepada orang yang dia gak percaya omongannya. Seperti itu. Dan jika barang yang dititipin itu rusak di tangan orang yang dititipin, lalu orang yang dititipin itu bersumpah, "Demi Allah, saya udah menjaganya dengan baik," maka perkataannya itu harus diterima dan dia tidak boleh dituntut untuk mengganti rugi. Wajib diterima. Kalau barangnya rusak lalu dia bersumpah dia telah menjaganya dengan baik, maka diterima perkataannya. Jika pemilik asli barang telah meminta agar barang titipannya dikembaliin, namun orang yang dititipin itu malah menunda-nunda, antar aja, tanpa adanya uzur, lalu barangnya rusak, maka dia ganti rugi. Orang yang dititipin itu harus ganti rugi. Kemudian yang berikutnya, minasuwaril mu'asarah lil wadi'ah al-wada'i al-masrafiyah wa hiya ma yaqumu bihi al-afrad min ida'i mabalik naqdiyah fil bunuk ila ajalin muhaddadin aw mutlaqin wa yaqumul bank bitasarruf fi hadzal mablagh wa yadfa' li sahibiha faidatan maliyatan thabitatan wa hadhihi tasiru fi ma'nal qarad min haitsu tamalluk bank li ainiha wa ta'alluquha bi dhimmatihi wa ta'ahhud bi raddi mithliha inda mutalabah wa hiya bi hadhihi surah min ar-riba al-muharram falyahdharil muslimuna min al-wuqu'i fihi ammal wada'i allati la yataqadha sahibuha 'alaiha faidatan kalladhi ya'riful yawma bil hisab al-jari fala syai'a fihi li'annahu lam ya'khudh ziyadatan ala asli malihi amma idza alzama syakhs biqabdi ziyadah wa kadha muttarran ila al-ida'i fi mithli hadhihi al-bunuk bihaitsu yalhaqhu dururun muhaqqaqun bitarki dzalika fa innahu yaqbid hadhihi ziyadah wa yunfikha fi masalihil muslimin al-ammah. Baik. Artinya adalah di antara bentuk titipan modern zaman sekarang adalah titipan bank. Nitip ke bank. Di mana seseorang menitipkan sejumlah uang kepada bank sampai batas waktu tertentu. Atau secara mutlak. Nabung biasa aja, kapan saja dia boleh terima. Atau dia nabung untuk jangka waktu sekian tahun, dia nggak boleh tarik itu uang kecuali sudah lewat sekian tahun. Ya, karena ada macam-macam ya nitip di bank. Lalu bank mengembangkan, mengelola, menggunakan uang-uang tersebut dan memberikan bunga tertentu yang tetap kepada pemilik uang. Dengan begini maka akadnya berubah dari titipan menjadi pinjaman. Kenapa bisa berubah jadi pinjaman? Karena bank dibolehkan untuk mengelola uang tersebut. Dan si bank menyatakan bertanggung jawab kalau uangnya ludes. Dan bank juga menyatakan sanggup untuk mengembalikan sejumlah uang yang dititipkan.
Ya, karena bank diizinkan untuk mengelola uang yang dititipin itu, kemudian bank juga menyatakan siap mengganti rugi kalau dia rugi, dikembalikan uangnya utuh, maka namanya bukan titipan lagi. Uang yang kita titipin ke bank itu namanya bukan wadiah lagi, tapi namanya qorat. Kita minjemin uang kepada bank supaya dikelola sama bank. Ini ya, ini perlu kita perhatikan. Uang yang kita titip ke bank itu bukan wadiah, bukan titipan, tapi pinjaman. Maka nggak boleh ada yang namanya manfaat di sana. Nggak boleh ada yang namanya keuntungan dalam qorat, dalam pinjaman. Dan dengan bentuk ini, maka pinjamannya adalah pinjaman riba yang haram. Kenapa? Karena orang yang memberikan pinjaman, nasabah yang memberikan pinjaman kepada bank, nanti dia dapat untung. Nah, untungnya itu riba. Kan nggak boleh kita minjemin uang ke orang, lalu dibalikannya dengan jumlah yang lebih, ini riba. Nggak boleh. Hendaknya kaum muslimin berhati-hati, jangan sampai terjatuh dalam perkara ini. Adapun wadiah, di mana pemiliknya tidak menuntut bank untuk memberikan bunga apapun, ya, nggak dapat bunga dia, dan nitip doang intinya. Yang dikenal zaman sekarang dengan istilah rekening aktif, maka tidak mengapa pemiliknya boleh menggunakan titipan jasa bank tersebut, karena dia nggak dapat tambahan apa-apa. Dia nggak dapat tambahan apa-apa. Yang dia pegang ya uang pokok yang dia titipin ke bank itu, rekening aktif. Dia nitip ke bank, udah dia ambil sejumlah yang sesuai dia titipkan. Ini boleh. Jika seseorang butuh untuk menitipkan uangnya ke bank yang akan mengelola uangnya itu dan akan mengembalikan uangnya dengan jumlah lebih, dia terpaksa menitipkan uang tersebut ke bank-bank riba. Apa bentuk terpaksanya? Karena kalau dia tidak menitipkan uangnya ke sana, nanti dia malah rugi. Bisa jadi dicolong, dicuri, dirampok, dirampas, ya. Dan hal itu peluangnya sangat besar akan terjadi karena dia mungkin terkenal, ya, orang yang kaya raya, hartanya banyak, semua orang tahu tempat tinggalnya di mana, maka dia bakalan jadi sasaran para perampok. Sehingga dia harus mau nggak mau nitipin uangnya ke bank. Kalau dia taruh di bawah kasur, luber nanti uangnya, ya, bakalan dicolong orang dan dia akan merugi. Musibah itu akan sangat besar peluangnya datang kepada orang tersebut. Maka silakan, kalau seperti itu silakan dia titipkan uangnya kepada bank, namun dengan catatan, ya, silakan dia ambil bunganya, tapi bunganya itu ia sedekahkan untuk kepentingan umum umat Islam. Contoh, untuk perbaikan jalan umum, untuk membangun WC umum, untuk membangun jembatan misalnya. Ambil bunganya tapi digunakan untuk maslahat umum. Namun sekarang yang Ustadz tahu, ada perjanjian antara nasabah dengan bank, di mana nasabah itu bisa melakukan perjanjian kepada bank, saya titip uang ke bank dan saya nggak mau nerima ribanya. Boleh jadi seperti itu. Namun sayangnya nanti bunga yang harusnya dikasih ke kita, tapi karena kita tolak, malah diputar lagi dia sama bank, sehingga bank kasih ke orang lain. Dengan kata lain, malah menjerumuskan orang lain. Lebih baik kita ambil itu bunganya, ketimbang dipakai sama bank untuk hal-hal yang lebih berbahaya lagi berkaitan dengan riba. Kita ambil bunganya, tapi kita gunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Seperti itu. Baik, kemudian pembahasan yang terakhir tentang itlafat. Fil itlafat, mengganti rugi barang yang rusak. Yahrumul i'tida ala amwalin nas
wa akhdhuha bi ghairi haqqin wa man i'tada ala mali ghairihi fa atlafahu wa kana hadzal mal muhtaram fa innahu yajibu alaihi ad-dhaman wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi bi hilli qaidin aw bi fathi babin aw nahwi dzalik. Siapa yang menggunakan barang orang lain tanpa seizinnya, atau menggunakan barang orang lain dapat izin tapi menggunakannya nggak normal, berlebihan, penggunaan yang akan merusak, maka dia wajib untuk mengganti rugi. Siapa yang pakai barang orang tanpa izin wajib ganti rugi. Siapa yang pakai barang orang lain dapat izin tapi ngegunainya ya nggak normal menggunakannya asal-asalan, maka juga wajib ganti rugi. Wa idza kana lahu mawashin wajaba alaihi hifdhuha fil laili. Wa idza kana lahu mawashin wajaba alaihi hifdhuha fil laili min ifsadi zuru'in nasi aw ifsadi anfusihim. Fa in ahmalaha wa hasal al fasad domina li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qadha anna ala ahli al amwali hifdhuha bin nahar wa ahlul mawashi hifdhuha bil lail wa ma afsadat bil laili fa innahu matmunun alaihim li anna amwalan muslimin wa arwahihim muhtaramah fa yahrumu ta'addi alaiha aw tasabbub fi ifsadiha aw ihlakiha. Nah, orang yang beternak hewan, kambing, sapi misalnya, orang yang beternak hewan maka dia wajib untuk menjaga hewan tersebut pada malam hari, dimasukin ke kandang. Siapa yang punya peliharaan, punya hewan, tapi pada saat malam malah dilepas begitu aja, sehingga merusak barang milik orang lain, merusak ya tanaman orang lain, atau sampai mencelakai orang lain, maka pemilik hewan tersebut wajib ganti rugi. Ini waktu malam ya. Wajib bagi orang yang memiliki hewan peliharaan untuk menjaganya di waktu malam. Kalau waktu siang silahkan dibebaskan. Karena waktu siang memang hewan itu dibebaskan untuk mencari makan di teladang rumput. Sedangkan pemilik harta, pemilik tanaman di siang hari, ya dia yang ngejagain tanamannya, dia ngejagain hartanya agar tidak dirusak oleh hewan. Kalau ada hewan datang ingin makan tanamannya, ya dia diusir sama pemilik tanaman, hus sama pemilik tanaman. Karena kalau siang-siang pemilik tanaman yang menjaga tanaman, kalau dirusak sama hewan milik orang lain, dia nggak bisa minta tanggung jawab. Adapun di malam hari, pemilik tanaman bisa tidur, sedangkan pemilik hewan peliharaan harus menjaganya. Kalau hewan peliharaannya keluar merusak milik orang lain, maka pemilik hewan harus mengganti rugi. Wasailu minal insani awil hayawani idza lam yandafi illa bil qatl faqatalahu fala dhamana alaihi li'annahu qatalahu difa'an an nafsi liqauli sallallahu alaihi wasallam man urida malahu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Jika kita dihalang oleh perampok, pembegal, atau bisa jadi ada hewan yang ingin mencelakai kita, anjing galak misalnya, lalu kita tidak bisa menjaga diri kita kecuali dengan membunuh pencuri, perampok, pembegal, atau hewan yang galak tadi. Mau nggak mau dibunuh misalnya. Karena kalau nggak kita gituin, dia bakalan mencelakai diri kita. Lalu kita bunuh. Maka pada saat itu kita nggak ganti rugi. Kenapa? Karena kita membunuhnya untuk menjaga keselamatan diri. Kita ngebunuh pembegal itu atau membunuh anjing yang galak itu karena kita membela diri kita, menjaga keselamatan kita. Sebab kalau nggak kita lakuin itu, kitanya nanti yang malah celaka. Nah, ini nggak ganti rugi. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang hartanya ingin dirampas, lalu dia membela dirinya, namun sayang dia malah terbunuh ketika membela dirinya, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Lihat, kata Nabi, ada orang pengen dirampok, lalu dia ngelawan perampok, tapi dia malah terbunuh. Yang dirampok malah terbunuh. Padahal dia sudah berusaha untuk membunuh perampok itu duluan.
tapi dianya malah terbunuh. Dia terbunuh dalam keadaan syahid, dalam keadaan mulia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau membunuh perampok itu haram, maka dia nggak mungkin dinyatakan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Tapi Nabi mengatakan orang yang meninggal karena membela diri dari perampok dan pembegal, maka orang yang meninggal itu dinyatakan sebagai syahid. Artinya boleh melawan pembegal, bahkan sampai menghilangkan nyawanya pun boleh ketika kita merasa nggak bisa menjaga diri kita, nggak bisa menjaga keselamatan diri kita kecuali dengan hal itu. Baik, yang terakhir, waman atlafa ma haramallah ka alatil lahwi wasalib wa awani al khamar wa kutub ad-dalal wal bid'ah wa asritatu wa majallatul majun wal khala'ah fa innahu la dhamana alaihi lakin la yakunul itlaf ala itlaqihi bal la budda min taqidihi bi amril hakim wa tahta riqabatihi dhamanan lil maslahati wa daf'an lil mafsadati wa dar'an lil fitani. Siapa yang menghancurkan, merusak barang-barang yang Allah haramkan, alat musik, ya, botol-botol minuman keras, ya, salib, benda-benda yang melalaikan manusia dari kewajiban, atau ya, kaset-kaset yang menyesatkan, majalah-majalah yang menyesatkan, atau yang berbau pornografi. Kalau dirusak, maka yang merusak nggak wajib tanggung jawab, enggak, karena dia merusak barang yang diharamkan oleh Allah. Namun yang perlu diperhatikan, merusaknya itu nggak boleh atas dasar keinginan dia. Dengan kata lain, nggak boleh main hakim sendiri. Itu harus sesuai dengan keputusan pemimpin umat Islam. Harus minta izin dulu kepada pemimpin umat Islam. Kalau sudah dapat, silahkan. Dengan kata lain, yang boleh melakukan tindakan perusakan itu hanyalah para pemimpin atau hakim. Mereka yang boleh melakukan tindakan perusakan tersebut. Kenapa? Sebagai bentuk menjaga kemaslahatan bagi umat Islam dan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Karena kalau masing-masing orang boleh main hakim sendiri, wah, ini ada bar nih, dirusakin, dibakar sama dia. Wah, ini ada toko jual minuman keras, dibakar sama dia. Kalau main begitu aja bisa berantakan. Ya, yang menghukum hanyalah pemerintah atau orang-orang yang hakim, seperti itu. Baik, ahibati fillah, mungkin sampai di sini jumpa kita pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab tentang gosok, menyerobot. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Silakan dicatat dengan baik agar bisa dengan mudah dimurojaah. Silakan ditanya jika ada yang kurang dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.